Judul buku Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku. Bab pertama, tentang penyebaran konten intim non-konsensual. A. Definisi konten intim. Konten intim adalah konten dalam bentuk foto, video, rekaman suara, screenshot atau tangkapan layar, serta bentuk digital lainnya ataupun dalam bentuk fisik yang mengandung muatan ekspresi ketubuhan, telanjangan dan atau aktivitas seksual dalam bentuk apapun, termasuk mencium, menyentuh organ intim, hingga penetrasi, baik yang dilakukan sendiri atau orang lain, dengan persetujuan dan untuk konsumsi pribadi. B. Definisi penyebaran. Pasal 27 ayat yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. C. Definisi konsen. Konsen adalah persetujuan yang diberikan setiap pihak yang terlibat ketika hendak melakukan aktivitas terkait ketubuhan seseorang, termasuk juga aktivitas seksual yang bisa mencakup pelukan, ciuman, sentuhan, atau hubungan intim. Para pihak harus memberikan persetujuan dengan mengatakannya secara jelas dan antusias. Selain itu, hanya karena seseorang menyetujui sesuatu satu kali, itu tidak berarti seseorang akan selalu setuju. Persetujuan harus diberikan setiap saat, karena seseorang selalu dapat berubah pikiran. Konsen juga diperlukan dalam hal orang-orang yang terlibat dalam suatu aktivitas dokumentasi bentuk foto, video, rekaman suara, screenshot, serta bentuk digital lainnya dalam bentuk fisik yang mengandung muatan data pribadi, ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan atau aktivitas seksual hanya untuk konsumsi pribadi. Konsen harus memenuhi unsur price dan tidak boleh diasumsikan ada tanpa ada konfirmasi atau rekonfirmasi, baik terkait dengan aktivitas seksual yang dilakukan ataupun tindakan mendokumentasikan aktivitas tersebut. Pertama, sesuai dengan keinginannya, freely given. Setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan, bukan yang diharapkan pihak lainnya. Kedua, dapat dibatalkan, reversible. Setiap orang yang telah setuju untuk melakukan kegiatan seksual dapat membatalkan keinginannya kapan saja dan meminta dokumentasinya dihapus. Ketiga, memahami situasi atau informasi. Kegiatan seksual dan aktivitas dokumentasinya hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal dan masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama atas situasinya. Keempat, dilakukan secara antusias atas keinginan sendiri atau enthusiastic. Kegiatan seksual dan pendokumentasiannya tidak boleh dilakukan berdasarkan tekanan, manipulasi, ataupun saat seseorang tidak sadarkan diri. Spesifik. Persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada jenis kegiatan seksual yang lain, sama halnya dengan aktivitas mendokumentasikannya. Hanya karena salah satu pihak mengirimkan foto intim kepada seseorang, bukan berarti penerima boleh menyebarkannya.
Bab kedua, tindakan-tindakan dalam penyebaran konten intim non-konsensual. A. Produksi konten. Ada banyak cara yang bisa dilakukan pelaku untuk memperoleh konten intim korban sebagai berikut. Pertama, merekam tanpa izin. Pelaku seringkali merekam korban tanpa persetujuannya, baik ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal berikut. Pasal 4 ayat 1 Junto Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Kedua, meretas atau mengambil konten. Pelaku bisa membobol email, media penyelamatan digital, atau bahkan gadget korban untuk memperoleh konten intim. Tak hanya mengambil konten, mereka bisa juga mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi korban, sehingga terjadi doxing. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal 30 ayat 2 Junto Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang tanpa haknya mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3 Junto Pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang tanpa haknya mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 32 ayat 2 Junto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang tanpa haknya dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Setiap orang tanpa haknya dilarang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan data pribadi. Tiga, memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang. Terkadang konten intim tidak pernah ada, namun demi melancarkan aksi melecehkan, mengancam dan melakukan kekerasan psikis, pelaku dapat memanipulasi konten atau sengaja membuat konten menyerupai seseorang. Banyak terjadi pelaku mengedit foto korbannya dan memaksakannya dengan foto lain yang menampilkan telanjangan. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal berikut: Pasal 32 ayat 1 Junto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Penyebaran konten intim non-konsensual.
Penyebaran konten intim dan konsensual dapat terjerat penentuan pidana karena mendistribusikan konten intim yang tidak disetujui tanpa sepengetahuan dan atau izin dari orang-orang yang terlibat dalam suatu pendokumentasian aktivitas seksual. Tidak sedikit ancaman pelaku berujung pada penyebaran. Berbagai bentuk penyebaran konten intim dan konsensual mencakup: pertama, menjadi penyebar pertama dan penyebar lanjutan konten. Pelaku penyebaran pertama konten intim secara elektronik biasanya adalah yang juga pasangan, teman, orang asing, dan lainnya. Pelaku penyebaran lanjutan adalah ketika konten sudah diunggah ke media sosial atau diketahui orang lain dan disebarkan oleh mereka. Bentuk-bentuk penyebarannya adalah sebagai berikut. A. Mengunggah ke akun media sosial, website, dan platform online lainnya. Platform digital yang dipilih pelaku untuk menyebarkan konten biasanya adalah media sosial dan situs porno. Penyebar lanjutan adalah pihak yang membagikan kembali konten tersebut, baik dengan retweet maupun repost atau mengunduh konten dan mengunggahnya ke platform digital lain. Selain menyebarkan melalui platform digital untuk dikonsumsi publik, pelaku juga mengirimkan konten intim secara digital kepada anggota keluarga, pasangan, kolega, atau orang-orang yang mengenal korban. Penyebaran ini dapat dikenai beberapa pasal. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dilanggar hak atas privasinya dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 Undang-Undang Pornografi selain melarang produksi konten bermuatan pornografi, pasal ini juga melarang tindakan memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Sehingga penyebaran konten intim yang jelas-jelas seharusnya terbatas pada konsumsi pribadi dapat dipidana. Pasal 6 Jungto pasal 32 Undang-Undang Pornografi, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undang. B. Menyebarkan dalam bentuk cetak. Pelaku juga dapat menyebarkan konten dalam bentuk cetak kepada orang-orang yang mengenal korban. Tindakan ini dapat dipidanakan dengan pasal 282 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dia menyebarkan informasi palsu dan atau membuat akun palsu. Konten intim korban termasuk dengan informasi data pribadi korban bisa saja dipalsukan dan disebarkan pelaku. Bisa jadi konten intim yang disebarkan adalah sebenarnya, namun pelaku mengarang informasi seperti bahwa korban menyediakan jasa layanan seksual sehingga menyebabkan korban dilecehkan dan dihubungi oleh orang lain. Untuk melancarkan aksinya, tak jarang pelaku membuat akun palsu yang menyerupai korban dengan menawarkan jasa atau membagikan konten intim secara sukarela. Yang lebih buruk lagi, pelaku juga kerap kali membagikan data pribadi korban bersamaan dengan penyebaran konten intim tersebut. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal sebagai berikut. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Bab ketiga, penyelesaian perkara. A. Hak dan kewajiban korban dan aparat penegak hukum. Penyelesaian perkara dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban maupun aparat penegak hukum. Adanya hak dan kewajiban ini memungkinkan korban untuk membela kepentingannya dan mempertahankan diri dari tuntutan atau klaim pihak lain. Sementara dalam perspektif aparat penegak hukum, hal ini sangat erat hubungannya dengan upaya untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala tindakan yang tidak sah sesuai dengan tanggung jawab dan profesi mereka. Hukum positif Indonesia mengakomodasi kepentingan para korban melalui beberapa produk hukum seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan jurisprudensi. Pada dasarnya keseluruhan aturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan korban, khususnya dalam perkara penyebaran konten intim non-konsensual. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum atau Perma Nomor 3 Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian atau Undang-Undang Kepolisian. Tabel hak dan jaminan perlindungan saksi dan korban. Terdapat 3 kolom berikut. Kolom pertama, hak atau perlindungan. Kolom kedua, pasal. Kolom ketiga, penjelasan. Pertama, perlindungan keamanan dan ancaman. Memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat informasi, dan biaya. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak ini diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang kedua, medis, rehabilitasi, psikososial, dan psikologis. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bantuan yang diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Ketiga, jangka waktu perlindungan. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Keempat, penundaan tuntutan hukum. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi, korban, pelapor, saksi pelaku tidak boleh dituntut secara perdata atau pidana atas laporan yang akan, sedang, atau telah dibuatnya. Jika terdapat tuntutan hukum, maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pihak pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tabel hak dan jaminan perlindungan saksi dan korban. 3 kolom yang sama. Kolom pertama hak perlindungan, kolom kedua pasal, kolom ketiga penjelasan. Pertama, penanganan khusus dan penghargaan. Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasannya mengenai penanganan khusus antara saksi dan terdakwa melalui serangkaian pemisahan. Penghargaannya berupa keringanan-keringanan hukuman. Kedua, penanganan pendampingan dan pemulihan korban anak. Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan ini diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban salah satunya korban kekerasan seksual. Ketiga, sosialisasi, pemantauan, dan sanksi. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi diberikan pada perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Keempat, bantuan hukum gratis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang bantuan hukum. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila dinyatakan tidak mampu. Tabel kewajiban aparat penegak hukum. Kolom pertama APH, aparat penegak hukum. Kolom kedua aturan. Kolom ketiga kewajiban. Yang pertama, Hakim. Perma nomor 3 tahun 2017 memberikan perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan, baik secara fisik maupun psikis. Menjadi lebih terjamin dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari. Kedua, petugas informasi Mahkamah Agung. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1/148 KMA SK 1 2019 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Petugas informasi wajib mengaburkan nomor perkara dan identitas korban dalam putusan atau penetapan dalam perkara kesusilaan berhubungan dengan KDRT, tindak pidana yang identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana yang sidangnya tertutup. Ketiga, jaksa. Undang-Undang Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Keempat, polisi. Undang-Undang Kepolisian memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. B. Penyelesaian perkara. Bahkan penyelesaian perkara. Perbandingan penyelesaian secara pidana dan perdata. Ada dua jenis proses penyelesaian perkara, pidana dan perdata. Pidana bertujuan untuk memberikan sanksi penjara dan denda lainnya yang diatur undang-undang kepada pelaku. Kedua, melaporkan pelaku dengan pasal-pasal pidana sesuai dengan tindakannya. Ketiga, berurusan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Keempat, barang bukti akan dirampas sebagai bukti. 5. Dapat meminta ganti rugi melalui restitusi yang diajukan kepada jaksa. Perdata. Perdata bertujuan menuntut ganti rugi dan tuntutan lainnya dalam lingkup perdata. Kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau pasal 1365 KUH Perdata. Ketiga, dapat menuntut ganti rugi dari kerugian material dan imaterial termasuk peluang masa depan, hancurnya nama baik, dan lain-lain. Keempat, korban sebagai penggugat berhadapan dengan pelaku sebagai tergugat. Kelima, jika nilai kerugian di bawah 500 juta, menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Ada 3 proses pidana yang tercantum pada gambar berikut. Pertama, pelaporan ke polisi. Kedua, penyelidikan. Ketiga, penyidikan. Ada 3 proses perdata yang tercantum pada gambar berikut. Pertama, gugatan. Kedua, persidangan. Ketiga, eksekusi. Mediasi adalah proses berunding dengan pelaku untuk membuat kesepakatan dan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga sebagai penengah, misalnya lembaga bantuan hukum. Kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani bersama. Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif korban maupun pelaku ataupun ditawarkan oleh pihak kepolisian jika perkara sudah dilaporkan ke polisi. Jika mediasi terjadi di persidangan, maka akan dikukuhkan oleh hakim melalui putusan perdamaian. Somasi adalah surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu. Pengiriman surat somasi disarankan oleh kuasa hukum, misalnya dari lembaga bantuan hukum yang telah mendapatkan kuasa dari korban. Dalam konteks kekerasan berupa ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual, somasi dapat memuat berbagai perintah. Pengiriman somasi biasanya dilakukan sampai dengan 3 kali. Jika sampai somasi ketiga pelaku tidak juga menggubris, maka korban dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti pelaporan ke polisi. Contoh surat somasi dapat diunduh pada link berikut ini.